Saudara, tak hanya sebagian masyarakat, Hakim Konstitusi Saldi Isra juga dibuat bingung dengan putusan MK kemarin. MK membolehkan orang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai capres-cawapres selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Hakim Konstitusi Saldi Isra kebingungan dengan putusan Mahkamah Konstitusi yang mengabulkan seseorang yang belum berusia 40 tahun mencalonkan diri sebagai presiden atau wakil presiden selama berpengalaman menjadi kepala daerah atau jabatan lain yang dipilih melalui pemilihan umum. Saya bingung dan benar-benar bingung untuk menentukan harus dari mana memulai pendapat berbeda ini. Sebab sejak menapakkan kaki sebagai Hakim Konstitusi di gedung Mahkamah ini pada tanggal 11 April 2017 atau sekitar 6,5 tahun yang lalu, baru kali ini saya mengalami peristiwa aneh yang luar biasa dan dapat dikatakan jauh dari batas penalaran yang wajar. Mahkamah berubah pendirian dan sikapnya hanya dalam sekelebat. Sebelumnya dalam putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29/5155 tahun 2023, Mahkamah secara eksplisit, lugas dan tegas menyatakan bahwa ihwal usia dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 adalah wewenang pembentuk undang-undang untuk mengubahnya. Padahal sadar atau tidak, ketiga putusan tersebut menutup ruang adanya tindakan lain selain dilakukan oleh pembentuk undang-undang. Apakah Mahkamah pernah berubah pendirian? Pernah, tetapi tidak pernah terjadi secepat ini, di mana perubahan terjadi dalam hitungan hari. Perubahan keputusan secara tiba-tiba menurut Hakim Konstitusi Saldi Isra tidak sekedar mengenyampingkan putusan sebelumnya, namun didasarkan pada argumentasi yang sangat kuat setelah mendapatkan fakta-fakta penting yang berubah di tengah-tengah masyarakat. Saldi pun kembali bertanya, fakta-fakta apa yang berubah di tengah masyarakat? Pertanyaannya, fakta penting apa yang berubah di tengah masyarakat? Sehingga Mahkamah mengubah pendiriannya dari putusan Mahkamah Konstitusi nomor 29/5155 2023 dengan amar menolak sehingga berubah menjadi mengabulkan dalam putusan akuo. Bahwa secara keseluruhan terdapat belasan permohonan untuk menguji batas usia calon presiden dan wakil presiden dalam norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017. Di mana 3 perkara di atas, perkara 29, 51, 55, adalah permohonan atau perkara gelombang pertama. Dari belasan perkara tersebut, hanya perkara gelombang pertama ini yang diperiksa melalui sidang pleno untuk mendengarkan keterangan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam pasal 54 Undang-Undang MK, yaitu Presiden dan DPR. Selain itu didengar pula keterangan pihak terkait, ahli pemohon dan juga ahli pihak terkait. Yang juga membuat Saldi Isra kemudian bingung adalah dalam rapat permusyawaratan hakim untuk memutus perkara gelombang pertama pada tanggal 19 September 2023, Ketua MK Anwar Usman tidak ikut memutus perkara. Saat itu 8 hakim yang memutus perkara menyatakan menolak. Namun dalam perkara gelombang kedua, Ketua MK Anwar Usman hadir dan ikut memutus perkara. Posisi para hakim yang semula menolak menjadi mengabulkan sebagian permohonan. Pertanyaan ringan dan sekaligus mengelitik yang mungkin dapat dimunculkan. Bila mana RPH untuk memutus perkara 295155 tahun 2003 dihadiri oleh 9 hakim konstitusi, apakah norma pasal 169 huruf Q Undang-Undang 7 2017 masih tetap didukung mayoritas hakim sebagai kebijakan hukum terbuka sebagaimana amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 295155 2023. Sebaliknya, jika RPH memutus perkara nomor 90 tahun 2023 tetap sama dengan komposisi hakim dalam putusan nomor 295155 2023, yaitu tetap 8 hakim tanpa dihadiri Hakim Anwar Usman, apakah putusan Mahkamah untuk perkara 90 akan tetap sama atau sejalan dengan amar putusan Mahkamah Konstitusi nomor 295155 tahun 2023. Dalam hal ini, secara faktual, perubahan komposisi hakim yang memutus
dari 8 orang dalam perkara nomor 29, 51, 55 menjadi 9 orang dalam perkara 90, 91 tidak hanya sekadar membelokkan pertimbangan dan amar putusan, tetapi membalikkan 180 derajat amar putusan dari menolak menjadi mengabulkan, meski ditambah dengan embel-embel sebagian, sehingga menjadi mengabulkan sebagian. Dalam sidang putusan di Mahkamah Konstitusi kemarin, 4 hakim konstitusi tak setuju dan menyampaikan dissenting opinion atau pendapat berbeda. Mereka adalah Hakim Konstitusi Wahidudin Adams, Saldi Isra, Arief Hidayat, dan Suhartoyo. Tim Liputan, Kompas TV.